warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sohatimah dari Prodi D3 Analis Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, NIM P071349119045. Jadi di sini saya akan menjelaskan malaria, yaitu penyebab, spesies malaria itu sendiri, siklus hidup, dan morfologi dari spesies Plasmodium falciparum. Saksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu malaria dan bagaimana itu malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina dengan gambaran penyakit berupa demam, anemia, pembasaran limpa, dan berbagai kumpulan gejala karena pengaruhnya pada beberapa organ misalnya otak, hati, dan ginjal. Nah, sangatlah penting untuk kita mengetahui gejala penyakit malaria itu sendiri, terutama bila bepergian ke daerah yang berisiko tinggi terhadap penyebaran malaria. Gejala-gejalanya antara lain adalah yaitu pertama demam tinggi yaitu 38 derajat Celcius atau lebih, menggigil, sakit kepala, muntah, nyeri otot, dan diare. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari spesies malaria secara singkat, yaitu pertama ada malaria tropika, yaitu disebabkan oleh Plasmodium falciparum yang sering menyebabkan malaria berat atau malaria otak yang fatal. Gejala serangannya timbul berselang setiap 2 hari atau 48 jam sekali. Yang kedua itu malaria tertiana, yaitu yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Gejala serangannya timbul berselang selama 3 hari. Yang ketiga itu malaria quartana yang disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejala serangannya timbul berserang setiap 4 hari. Yang terakhir yaitu malaria ovale, yaitu yang disebabkan oleh Plasmodium ovale. Gejalanya hampir sama seperti malaria quartana. Jenis ini jarang ditemui di Indonesia, tapi banyak dijumpai di Afrika ataupun Pasifik Barat. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana siklus hidup malaria itu sendiri melalui tayangan video animasi. Saksikan video berikut ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan siklus hidup dari malaria. Mulai dari pertama yaitu fase eksoeritrositik, yaitu fase atau stadium yang berada dalam hati manusia. Yang kedua yaitu fase eritrositik, di mana fase atau stadium tersebut berada dalam sel darah merah. Yang terakhir yaitu fase sporogonik, yaitu fase di mana berada di dalam tubuh nyamuk. Dimulai dari fase eksoeritrositik, yaitu di mana saat nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian sporozoid memasuki sistem peredaran darah dan menuju ke dalam hati. Dalam hati, sporozoid menginfeksi sel-sel hati. Pada fase sporozoid masuk ke hati, lebih dari 100 sporozoid dapat masuk hanya dalam satu gigitan nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Nah, fase ini berlangsung selama 30 menit. Dalam hepatosit atau sel hati, sporozoid mengalami multiplikasi aseksual yang disebut skizogoni. Pada multiplikasi aseksual, terbentuk ribuan merozoid yang terjadi selama 2 minggu. Setelah proses pematangan, merozoid akan meninggalkan sel skijon dan sel hati dan menyebar ke dalam sel darah merah. Berikutnya itu masuk ke dalam fase eritrositik, di mana merozoid menginfeksi sel darah merah. Fase ini disebut fase merozoid menginfeksi eritrosit. Merozoid memasuki dan menginfeksi eritrosit akan mengalami proses skizogoni menjadi tropozoid matur, stadium cincin atau ring stage, yang kemudian akan melalui 2 tahapan yaitu maturasi tropozoid dan pembentukan gametosit, yaitu terjadi selama 2 minggu dan lama merozoid menginfeksi eritrosit berlangsung selama 48 jam. Di dalam eritrosit, merozoid melakukan diferensiasi untuk pembentukan tropozoid. Fase ini disebut fase skijon eritrosit yang berlangsung selama 72 jam. Merozoid akan dilepas melalui pecahnya sel darah merah, kemudian menyebar lagi ke aliran darah.
Pada fase pecahnya sel darah merah, beberapa merozoit akan menginfeksi sel darah kembali dan sel darah merah yang terinfeksi akan disirkulasi ke otak, jantung, dan hati. Merozoit yang masuk ke dalam otak akan menyebabkan malaria serebral. Berikutnya, beberapa merozoit yang menginfeksi sel darah merah kembali akan berdiferensiasi menjadi gamestosit jantan dan betina. Apabila penderita digigit nyamuk Anopheles, maka gamet jantan dan betina akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan mulai menjalani siklus hidup selanjutnya. Nah, fase terakhir yaitu fase sporogonik, di mana dalam tubuh nyamuk, mikrogamet akan melepaskan flagelanya tiap bereproduksi dengan mikrogamet secara seksual. Mikrogamet akan melakukan penetrasi terhadap makrogamet dalam lambung nyamuk, menghasilkan sejumlah zigot. Zigot kemudian akan menjadi motil dan memanjang yang disebut sebagai ookinet. Sejumlah ookinet akan menginvasi dinding usus nyamuk untuk membentuk ookis. Ookis tumbuh, ruptur, dan melepaskan sejumlah sporozoit. Lalu beredar memasuki kelenjar liur nyamuk dan siap menginfeksi host berikutnya. Hidup malaria ini terdiri dari dua, yaitu diagnostic stage atau stadium diagnostik dan infective stage atau stadium infected. Di mana stadium diagnostiknya yaitu pada saat trofozoit belum dewasa atau berada dalam tahap cincin atau ring stage. Dan yang kedua yaitu pada saat terbentuk gametosit. Yang kedua yaitu infective stage atau stadium infektif, di mana ookista pecah dan terjadi pelepasan sporozoit. Begitulah siklus hidup malaria. Salah satu spesies malaria yaitu Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum ini memiliki jumlah merozoit pada skijon matang atau matur kira-kira 40.000. Bentuk cacing stadium tropozoit muda Plasmodium falciparum sangat kecil dan halus dengan ukuran kurang lebih 1/6 diameter eritrosit. Pada bentuk cincin dapat dilihat 2 butir kromatin, bentuk pinggir atau marginal, dan bentuk akole yang sering ditemukan. Beberapa bentuk cincin dapat ditemukan dalam satu eritrosit atau disebut dengan infeksi multiple. Sitoplasmanya juga dapat mengandung 1 atau 2 butir. Berikut ini saya akan menampilkan gambar mengenai stadium-stadium atau bentuk-bentuk dari falciparum ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.